Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini kita membahas mengenai konsep gaya statis. Telah diketahui bahwa sebuah almari mempunyai berat W misalkan sebesar 300 Newton, kemudian dalam kondisi diam pada awalnya. Kemudian benda ini ditarik dengan gaya sebesar F membentuk sudut yaitu cos theta 3/5. Nah, cos itu kan samping per miring ya kalau dalam pelajaran trigonometri, maka ini adalah X per R, sehingga kita dapatkan nanti di sini adalah komponen dari vektor gaya ini Fx sama dengan F kali cos theta, sedangkan komponen vertikal atau komponen Y-nya adalah F sin theta. Oke, kemudian diketahui juga bahwa koefisien gaya statis dan kinetis yaitu 0,5 untuk mu s ya, untuk mewakili koefisien statisnya. Kemudian mu k telah diketahui 0,4. Oke, data berikutnya yang penting adalah gaya gesek kinetik pada lemari besi ini adalah 72 Newton dan gravitasinya adalah 10. Baik, kita kembali ke konsep di sini ya, bahwa ketika benda itu melewati objek yang kasar, maka ada yang namanya gaya statis dan koefisien statis dan koefisien gesek kinetik. Nah, pada sistem ini ditarik dengan gaya sebesar F, maka tergantung dari nilai Fs itu sendiri ya. Fs adalah perkalian antara koefisiennya dikali dengan gaya normal. Nah, dalam soal ini ditanyakan adalah besarnya percepatan dan besarnya gaya agar mengubah posisi lemari ini. Oke, sekarang kita cari dulu gaya normal ya pada sistem ini. Nah, gaya normal bisa didapatkan gaya yang bekerja vertikal dalam hal ini yang tegak lurus terhadap bidang datarnya. Nah, untuk mendapatkan besarnya gaya normal tersebut, kita manfaatkan hukum Newton pertama untuk vertikal. Jadi kenapa sama dengan 0? Yaitu benda tidak mengalami percepatan pada vertikal ya. Nah, kita uraikan sehingga yang ke atas itu positif. Dalam hal ini adalah gaya normal, yaitu gaya imajiner yang tegak lurus terhadap bidang miringnya. Jadi bidang miring bisa pada bidang yang ditempati oleh objek ya. Jadi bidangnya tidak mesti datar, horizontal, bisa juga vertikal. Ini positif. Kemudian yang kedua yang arah positif adalah F komponen Y, yaitu F sin theta. Kemudian selebihnya adalah N plus gaya normal ke atas, kemudian F sin theta, dan yang lainnya adalah gaya berat seperti ini. Dengan demikian kita dapatkan gaya normal sama dengan F sama dengan, kita pindah ruas saja, W minus F sin theta. Baik, nah sampai sini semoga teman-teman paham ya. Jadi pada kasus ini gaya normalnya adalah ini, W dikurangi F sin theta.
Nah, bagaimana mendapatkan gaya normal? Nah, untuk diketahui bahwa gaya gesek kinetik dalam sini adalah 72 Newton. Nah, kita teman-teman, kalau gaya gesek statis itu kan ini ya. Nah, gaya gesek kinetik itu nilainya mu k kali gaya normalnya. Nah, maka nanti teman-teman kita bisa mendapatkan nilai gaya normal dari sini nih. Nah, dari sini. Sip ya. Nah, sekarang kita hitung saja ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Ini cukup mudah. Coba kita uraikan ke bawah. Sehingga gaya normal adalah rasio antara gaya gesek kinetik per koefisien kinetiknya. Nah, di sini sudah diketahui dari soal, yaitu besarnya gaya kinetik itu tidak dipengaruhi oleh gaya F besar ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Dibagi dengan mu-nya. Mu untuk K adalah 0,4 atau di sini besarnya 180. 180 Newton. Oke, nah dari sini teman-teman sudah tahu ya, ini mengarahnya ke sini untuk mendapatkan nilai F dahulu. Oke, kita rearrange jadinya F sin theta sama dengan W minus N atau F sama dengan W minus N dibagi dengan sin theta. Nah, nilai W itu adalah 300 ya, teman-teman. Jadi 300 dikurangi 180 dibagi dengan sin theta. Nah, karena ini adalah Pythagoras, kita dapetin bahwa nilai I-nya adalah 4/5 atau ini bisa salto ya, teman-teman. Oke, nah sehingga kita dapetin bahwa nilai ini berapa ini? 120 ya, 120 dikali 5/4. Coret, coret 3 sehingga hasilnya adalah 150. Nah, gitu teman-teman caranya ya. Jadi konsep ini memang agak tricky, tapi teman-teman insya Allah bisa. Baik, berikutnya adalah karena sudah tahu F, maka kita lebih mudah untuk mendapatkan nilai akselerasi. Nah, kita recall hukum Newton kedua bahwa jika ada perubahan kecepatan dari sistem itu, maka resultan gayanya ada. Nah, seperti ini. Pakai topi kenapa? Karena dia vektor. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya setelah kita tahu bahwa data untuk F besar adalah 150, kemudian data mu K, maaf, FK itu adalah 72 Newton, sedangkan Fs adalah 90, maka kita bisa memahami bahwa dengan gaya 150 Newton ini, maka benda ini bergerak. Sehingga ketika benda bergerak, maka ketika untuk mencari akselerasi, gaya yang kita gunakan adalah gaya kinetik seperti itu. Nah, sehingga kita dapat uraikan di sini adalah gaya yang horizontal adalah F cos theta dikurangi gaya gesek kinetis sama dengan massa kali akselerasi. Sehingga akselerasinya /adalah F cos theta, maka di sini 150 dikalikan dengan 3/5 dikurangi 72
dibagi dengan masanya. Nah, masanya adalah berat dibagi dengan gravitasi, yaitu 30. Nah, dengan demikian kita dapat sederhanakan dulu ya teman-teman. Ini 15 dibagi 5 adalah 3, sehingga ini 90 dikurangi 72 dibagi dengan 30, seperti itu. Ya, jadi di sini yang kita gunakan adalah gaya yang hanya horizontal, yaitu F cos theta, kemudian dikurangi dengan koefisien gaya kinetik 72 dikurangi dengan dioperasikan dengan gaya yang horizontal seperti itu. Oke, nah dengan demikian kita dapatkan bahwa nilai akselerasinya adalah 0,6 meter per second kuadrat. Oke, semoga teman-teman paham bahwa jika ada pertanyaan dalam fisika mengenai gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, kita harus mengecek dulu nilai dari F untuk menariknya atau mendorongnya, kemudian misalnya gaya statis, kemudian gaya kinetiknya seberapa besar, lalu kita bandingkan. Nah, jika gaya yang digunakan lebih dari gaya gesek statis, maka yang kita gunakan adalah gaya gesek kinetik. Oke teman-teman, demikian video singkat kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sukses. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.